Itu udah dendong. Itu udah operasi apa belum, Bung? Eka dendong dari umur 11 tahun, dari SMP kelas 1. Terus Saya ya udah tuh nemenin temong apa namanya mabuk temong once gitu kan, terus dapat uang tips kadang-kadang kalau misalkan temongnya mau gitu kan pergi itu ke hotel dulu ya kan nggak pecah lubang kan, jadi nggak pecah lubang, jadi kalau pergi ke hotel tuh dibayar 300.000. Jadi alasan sama temong tuh ke mens, jadi setiap ke diskotik tuh bawa softtek. Jadi bawa softtek kalau misalkan tamu mau booking, ayo pulangnya ikut abang ya atau koko ya ke hotel ini, ya udah ikut tuh Eke tuh. Nanti Eke sebelum berangkat ke hotel ke toilet diskotik pakai dulu softtek. Eke kan pakai celana dalam kan 3 lapis tuh, pakai softtek. Pas udah sampai di hotel udah tuh cium-ciuman, duit udah dibayar sama temongnya, cium-ciuman langsung isep. Pas udah isep tamunya mau masukin ke bawah ke ini ke Meki, langsung aku bilang kok maaf ya aku lagi mens kayak gitu. Jadi mereka lagi mens, aku isep aja sampai keluar ya. Jadi kayak begitu alasannya, karena kan belum punya Meki kan, pada itu belum punya Meki gitu. Jadi ya udah akhirnya Eka ngelonte diskotik itu berapa tahun ya, pokoknya terakhir itu pas stadium ditutup itu Eka udah stop nggak ngelonte diskotik lagi. Terus Eka jadi LC tahun 2008. Eka pernah jadi LC di Jambi. Di Jambi 8 bulan Eka di sana. lagi pesta ini ya. Oke. Terus kalau kita lepaslah dari masalah tersebut, dari pembahasan tersebut. Kalau Mak Gebi kenal dari Mami Isa itu dari mana? Awalnya, mulanya boleh ceritain nggak awal mulanya? Mami Isa apa ya? Mami Isa saya nggak kenal, nggak pernah punya teman namanya Mami Isa. Kita pengen tahu aja dari masalah yang kalian hadapin sekarang. Kita pengen tahu tuh masa kalian kenalnya di mana, terus di mana gitu. Nggak siapa, Eka nggak pernah punya masalah sama Mami Isa dan Eka nggak kenal sama yang namanya Mami Isa. Salah, Ubi pengen tanya. Terus, aduh, yang sekarang bermasalah sama Kang Gibi siapa? Sama siapa? Kang Gibi sekarang. Yang bermasalah sama Eka? Kakek cabul sama homo puter-puter. Udah. Awal kenal dari beliau tuh awal mulanya gimana? Beliau siapa dulu nih? Ini yang disebutin pertama tadi. Siapa? Mampus gue kan, nanti dikirain gue belain lu lagi anjing. Malah gue kita pengen tahu aja. Ya udah sih itu yang lagi ada masalah sama Mak itu. Ya siapa, lu kan tahu yang punya masalah sama Eka kan banyak kan? Siapa? Ntar gue nunggu netizen typing deh. Kakak beb gue kalau nyebut nama gue selesai cong. Ini hukum cong. Gue cuma pengen tahu aja awal mula kenalnya, bangsat. Aduh gila deh netizen, coba deh kalian kasih pertanyaan biar Ube yang menjelaskan gitu. Masa Ube bacain. Inter bencong ini pada licik tahu anjing. Salah ngomong habis gue. Kayak sama siapa sih, Be? Ya, yang kemarin lah sempat heboh sama emak, yang katanya emak tuh tipu tuh. Eka nipu. Emak ditipu. Iya, Eka ditipu mah banyak. Sama teman deket, sama banyak yang nipu Eka mah. Sebutin dong siapa yang bermasalah, siapa, nggak mungkin dia nggak tahu namanya. Ya, yang lebih tahu mah bermasalahnya sama Mami Isa Sega. Nggak pernah kenal dia. Mungkin ada nama samaran lain, mungkin gitu siapa nih? Nggak kenal yang nama yang disebutin itu. Oke. Kalau Waria Tubang juga nggak tahu. Terus gua kena nih kan. Terus anjing. Pak ayo lama ntar gue dikirain berkubu-kubu lagi, gue mau belain lu lagi, padahal gue nggak belain siapa gitu kan. Ayo lama. Yang Eka ngomong siapa? Yang ditanya yang enggak. Yang Mbak sering bilang bencong Waria Tubang tuh siapa? Kakek itu siapa kakek Tubang? Oh, kakek cabul. Tapi nggak tahu. Itu awal mula kenalnya gimana? Kakek cabul awal kenalnya itu dia nge-DM sih. Jadi awalnya kan dia itu jadi kompor-kompor kompor-kompor si LL.
supaya berantemin Eke. Hah? Aku kenalnya. Barulah. Kan gue kenal. Duluan aku bela. Oke, lanjut Pak, lanjut. Jadi awalnya itu si LL itu dijadikan alat untuk nyerang Eke. Dijadiin alat jadi nyerang Eke supaya apa namanya? Dia cuci tangan nih, tangan dia bersih. Kalau misalkan ada nanti suatu saat kalau misalkan entah LL Eke laporin ke Polela atau apa gitu kan, otomatis dia kan bersih tuh. Dia bersih kan cuci tangan, pasti kan LL otomatis yang kena gitu loh. Jadi LL jadiin alat. Akhirnya LL pergi dari dia nggak punya lagi apa namanya orang yang bisa naikin nama dia yang dijadiin robot, dijadiin alat juga. Jadi akhirnya dia nge-DM Eke baik-baikin Eke, minta maaf nge-DM Eke. Akhirnya udah namanya Eke kan kalau misalkan orang minta maaf masa nggak dia maafin sih gitu kan. Ya udah akhirnya Eke minta maaf. Eke bilang ya udah Eke juga minta maaf ya gitu kan, kalau misalkan memang ada salah ya udah yuk ketemu yuk, dia bilang kayak gitu. Ya udah ayo ketemu. Ya udah akhirnya ketemu sama Stasia pertama kali kita ke GI. Terus Stasia bilang, ih kak seru nih kayaknya ya kalau misalkan ada kak LL ya. Dia bilang kayak gitu, aku telepon ya. Biar kita ajak bareng-bareng, biar kita udahlah nggak usah berantem kata Stasia, biar damai semuanya. Terus dia bilang enggak, katanya Eka nggak mau ya kalau misalkan ada LL deh. Kalau misalkan ada LL katanya Eka pulang, dia bilang kayak gitu. Eka nggak mau di sini, Eka nggak mau ngeliat muka dia. Udah tuh karena kita kan nggak enak, kita udah bertiga di situ posisinya sama si kucingnya dia. Ada kucingnya dia baru banget dapat kucing itu tuh. Baru dipelihara kucingnya gitu kan, baru dikasih umpan. Udah gitu udah tuh kita posisinya kita udah di situ bertiga, ya nggak mungkin kan dia mau ketemu LL kita paksain dia harus ketemu LL kan. Jadi ya udah mau nggak mau ya udah kita ngalah lah. Ini kita ngobrol-ngobrol di situ. Nah dari situ tuh dia mepet tuh langsung pas setiap udah pulang, ini katanya sayang banget ya katanya Eke baru kenal dia sekarang, ternyata dia orangnya baik, nice banget, sopan, nah kayak gitu kan. Jadi ngechat terus, ngajak ketemu terus, ngajak nongkrong terus. Akhirnya main-main sampai ke apartemen ke Kemayoran gitu kan. Cuma kan Eke kan ya udah kalau misalkan orang nice sama Eke kan nggak mungkin Eke mau jutek sama dia atau mau kasar sama dia. Ube kan tahu kalau misalkan sama siapa ketemu Ube aja pertama kali Eke yang negor duluan kan. Jadi nggak mungkin lah Eko mau langsung orang nice kita ih apa sih lo, nggak mungkin kayak begitu gitu ya. Udah akhirnya Eko balik nice juga sama dia sampai akhirnya ya udah dipepet terus untuk dideketin sama Eke. Neng mau nggak kerjaan ini ya. Kita kan namanya kita hidup di dunia entertain, kita juga memang butuh kerjaan, kita makannya dari seperti itu kan. Akhirnya udah mau nggak kerjaan, mau nggak ini job ini ya, mau dikasih job siapa yang nggak mau coba kan. Ya udah mau, udah tuh akhirnya udah Eke bilang Eke manajer iya ya, bilang kayak gitu kan. Bilang ya udah nggak apa-apa deh, bilang kayak gitu. Oke, bilang kayak gitu. Akhirnya semenjak itu tuh berjalannya waktu, akhirnya kita dekat, kita jadi teman dekat. Terus Eke kenalin ya sama si A gitu namanya lah. Orang-orang mungkin udah minta yang kemarin masalah baju Balmain tuh. Eka kenalin ya sama si A, bilang kayak gitu kan. Udah tuh Eka ajak nongkrong, si A tuh udah takut. Ih cur katanya, takut aku ketemu sama orang kayak begitu. LL aja katanya yang dulu deket sama dia aja katanya bisa dihancurin gitu loh, bisa dihancurin karirnya. Janganlah deket-deket sama orang kayak begitu. Ya udah nggak apa-apa, ngumpul aja, kita pergi makan yuk ke GI. Pergilah kita makan tuh, ingat banget siapa-siapa aja ya, dia, si kakek, Stasia nenongnya belum sembuh tuh, ingat banget. Iya Stasia belum sembuh nenongnya, baru abis OP. Stasia, Eke, kakek, Rara, si Om Cabul juga, terus sama si A. Gitu loh, kita berenam sama bawa si kakek bawa kucing-kucingnya kan, bawa kucingnya gitu. Ya udah kita makan tuh di mall tuh. Dari situ tuh akhirnya Eke kenalin, akhirnya mereka tuh saling kenal semuanya, Eke kenalin gitu kan. Tapi dari awal itu si A itu nggak mau deket sama mereka karena takut gimana gitu. Akhirnya Eke ngeyakinin mereka kalau misalnya enggak kok, dia baik kok gitu. Jadi Eke tuh masih berusaha untuk meyakinkan kalau dia itu orang yang baik. Ternyata ya berjalannya dengan waktu
satu persatu kebusukan dia, kejahatan dia semuanya terlihat gitu loh. Mulai dari kasarnya dia, jadi kalau misalkan kayak si kucingnya salah kunci aja nih ya, masalah kunci. Jadi jelas-jelas kunci itu dia yang masukin ke dalam tasnya dia. Itu kalau misalkan kunci mana? Ada tuh dalam tas kakek gitu kata kucingnya kan. Terus dia bilang nggak ada nih, padahal belum dicari sama dia. Nggak ada nih. Oh, langsung dimaki, anjing lu ya bangsat, lu kan udah kopi dengan bacotnya dia yang kayak om-om kayak kakek-kakek gitu kan. Udah tuh dimaki-maki, terus dipukul, dilempar pakai sepatu, dilempar pakai barang apapun yang ada di dekat dia gitu. Dari situ Eka mikir nilai kayak gini, ih, orang kasar banget ya. Segila-gilanya Eke tuh nggak pernah namanya mukul atau apalagi ngelempar orang yang di dekat Eke kalau misalkan emang permasalahannya konteksnya tuh hal sepele gitu loh. Beda sama misalkan Eke nggak munafik. Kalau mau marah jangan di depan orang rame, berdua aja gitu. Kalau mau ngapain orang rame kasih. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi sama siapapun boleh tanya deh sama yang artisnya kan dulu kan banyak kan, akhirnya semuanya pada keluar. Jadi yang bertahan sekarang itu cuma si kucing. Sama ada satunya lagi tuh artis yang adiknya artis juga itu kan. Nah cuma dia bilang kayak gini, itu juga jadi ancaman sama dia. Oh katanya, si ini mah gak berani nih keluar dari manajemen gue. Coba aja keluar dari manajemen gue bongkar semua kebusukannya. Dari situ kan akhirnya satu sifat buruknya tuh yang ketahuan gitu loh, secara tidak langsung, secara tanpa dia sadarin sama sekali itu apa namanya, dia menunjukkan belangnya dia menunjukkan warnanya dia, kalau memang dia bukan orang yang baik, kalau memang dia itu punya karakter yang busuk, yang jelek gitu. Sampai akhirnya poin demi poin itu terlihat gitu loh, memang itulah Allah baik kan. Dilihatkan kebusukan dia, kejahatan dia semuanya. Oh begini, makanya dia tuh paling takut sama Eke. Kenapa? Eke tuh pegang kunci asnya semua. Karena Eke nih kan udah sering banget sama dia, nyaksiin depan mata, depan telinga gitu loh, semuanya yang apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucap, apa yang dia lakukan, semuanya Eke lihat gitu. Udah tuh, setelah itu tiba-tiba disuruh lah beli tanah. Nah, awalnya itu beli tanah tuh, suruh beli tanah. Pas disuruh beli tanah, Eke tadinya ragu. Kamu harus punya loh tanah di Jakarta, ini kan nggak jauh dari Jakarta, masih di puncak gitu kan. Ya udahlah, boleh lah ya, tanahnya juga nggak mehong-mehong banget gitu, cuma 35 juta satu kapling gitu kan. Ya udah Eke pikir ya udah belilah gitu kan. Udah tuh Eke DP tapi kok udah berbulan-bulan nggak ada. Namanya kalau misalnya kita kredit kan ada tagihan kan, ada invoice setiap bulan gitu kan. Oh tanggal segini jangan lupa ya untuk bayar tanahnya atau bayar mobilnya atau bayar apa gitu, ada invoice. Tapi ini nggak ada berbulan-bulan. Kok Eke bilang kok nggak ada. Nah akhirnya dirayu-rayu buat bikin PT. Lu harus bikin PT, lu kan mau ngeluarin skincare, harus begini harus begitu lu biar produk lu gini nih. Namanya Eke kan bencong bego ya, Eke namanya bencong lulusan SMP gitu kan. Lulusan SMP, lulusan SD gitu. Cuma lulusan SD jadi ya oh iya ya, gimana syaratnya gini nih. Terperdayalah akhirnya buatlah apa namanya, buat PT. Itu harga PT-nya cuma 8 juta dan Eke bayar 50 juta, dipinta sama dia 50 juta. Jadi dia untung 42 juta. Pas di saat Eke tahu yang pas kayak begitu, Eke langsung mikir gini, lu bilang gue teman lu bilang lu sayang sama gue, lu bilang gue anak anak emas lu dan bla 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 bla, tapi kok lu manfaatin gitu loh. Oke lah kalau misalkan lu mau bikin itu PT harganya jadi 20 juta, oke ya, masih worth it lah. Lu ngambil untung ibaratkan 13 juta 12 juta itu masih worth it lah gitu. Tapi kalau lu ngambil untung sampai 42 juta tuh kayaknya itu lu bukan azas pertemanan lagi gitu loh. Itu bener-bener lu memanfaatkan orang yang mungkin lu anggap orang lain, bukan temen lo gitu loh, bukan temen lo atau keluarga lo atau saudara lo atau orang yang lu anggap anak lo atau keluarga lo gitu. Jadi Eke berpikir ya udahlah, semenjak pas tahu itu tuh Eke mulai ngindar. Terus dapat lagi omongan, Kak kata Vita kan, ini katanya, masa kata si kakek bilang, katanya ada si ayahnya, pas banget ada ayah, kita lagi ngumpul nih di salon kan. Udah gitu, Kak masa si kakek bilang, katanya kakak ngebentak ngebentak ayah, bilang kayak gitu kan, ngebentak ayah katanya waktu pas acara Miss Queen. Tanya sama ayah, kakak pernah nggak ngebentak ayah? Enggak. Marah aja nggak pernah kata ayah.
Tapi kalau misalkan kakak, kalau misalkan emang ayah lagi ngelakuin kesalahan, kakak selalu negor, tapi bukan marah, apalagi ngebentak. Ayahnya bilang kayak begitu. Tuh ya Ceh, denger ya aku bilang kayak gitu. Terus aku tanya sama, iya katanya pengen deh katanya ngambil si ayah itu ikut jadi apa? Ikut gue jadi asisten gue. Dia nggak tahu si ayah apa. Ayah itu mungkin orang Bali tahu ya pemangku itu siapa ya. Ayah itu anak pemangku, orang tuanya punya kos-kosan, dia punya mobil sendiri, dia kerja aja ke pakai mobil kan ke salon kan. Dia kerja itu ya karena emang pengen ikut gue udah lama, dia ikut gue tuh udah lama gitu loh. Dia pengen kerja sama gue, pengen ikut gue gitu loh. Dia punya mobil, punya duit, punya keluarga yang berkecukupan, nggak bakal mau dia jadi asisten gitu kan. Terus gue tanya depan si Cevita juga, emang ayah mau jadi asistennya si kakek? Enggak lah, ngapain katanya. Ayah udah kenal sama kakak, mending ayah nggak bakal mau ikut siapapun kecuali ikut kakak. Si ayahnya ngomong kayak begitu. Jadi dari situ akhirnya ke berpikir, oh nih orang jahat ya mulutnya, suka ngada-ngada omongan, suka fitnah, suka nipu. Dan semenjak itu tuh Eka ngindar terus. Nah pas waktu itu mau ke Jakarta, pas posisi mau ke Jakarta, mau tanda tangan kontrak kerjaan sama Pep YC. Udah tuh mau ketemu ke Jakarta, terus Eka kan di Kemayoran kan masih ada apartemen tuh. Dia bilang kayak gitu, udah di sini aja, nah apa di apartemen baru kakek. Dia bilang kayak gitu, apartemen baru kakek. Dia bilang gitu, nanti kita ngumpul-ngumpul karena kan si A juga tinggal di sini, anak-anak juga sering di sini. Oh ya udah, Eka pikir kan ya udahlah, Eka nginep di sana. Tadinya mau nginep kan 1 hari 2 hari gitu kan. Akhirnya pas setiap mau pulang itu, Eka mau ke Kemayoran, udah nggak usah di sini aja, ditahan-tahan sama dia. Sampai Talia pun setiap mau pulang pun ditahan-tahan. Nah sekarang itu dipelintir sama dia, seolah-olah kita tuh numpang hidup sama dia gitu loh. Di Jakarta itu numpang tinggal sama dia, padahal kita nggak pernah numpang tinggal sama dia. Karena posisi pas kita di Jakarta itu kita selalu dipaksa itu untuk tinggal di tempatnya dia gitu loh, tempat apartemen sewaannya dia itu. Jadi seperti itu. Ya. Terus. Iya. Cuma Eka kan ngindar. Nah, semenjak pas sudah kejadian itu pun Eka ngindar, masih ngindar terus gitu loh. Sampai akhirnya si A itu dihajar sama mereka gitu loh, dihajar katain gitu kan, dikatain, difitnah dan lain-lain gitu kan sama si kakek sama si om itu. Jadi ya nitip buah ya. Ini nih duit hari ini. Pakai dulu aja, pakai duit aja. Entar dulu. Beli cabai rawit. Apa yang ada? Tomat, cabai rawit. Iya tuh nih. Sama bayam deh. Kalau ada mau nggak ada ya? Iya. Ada biasa bayam tuh. Coba aja. Pas sayur-sayur rebus-rebusan. Ini hari Selasa mau dibayar. Udah diantar tapi belum dibayar sama kita. Jadi ini duitnya nih. Terus nanti Selasa mau dibayar. Ya udah. Ini modal kita 100. Hanya 300 lebih. Ini lain kan. Iya. Kalau kan variasinya panjang. Beli cabai rawit, tomat, terasi, bawang ada kan? Habis. Terasi Mana? habis. Ntar dulu. Enggak tahu. Ya udah.